Pertama pastinya mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, ya. Efektif maksudnya menggunakan teknologi dan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang sustainable, yang berkelanjutan. Kemudian mengadakan kegiatan yang mendorong pelibatan atau keterlibatan. Jadi kegiatan ini didesain untuk mengadakan kegiatan yang mendorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya host tercinta kalian juga dilihat dalam edisi Human Resource. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber tercinta kita, yaitu Bapak Hari Saputra. Kabar. Nah, itu disapa teman-teman oleh Pak Hari. Baik, kita akan membahas tentang sebuah permasalahan yang mungkin masih banyak orang belum tahu, yang mungkin ini terbilang cukup jarang diulas oleh banyak orang, yaitu tentang dunia kerja hybrid, ya, yaitu hybrid. Di tengah penggeseran pola kerja menuju sistem hybrid, peran human resource semakin krusial, bukan hanya dalam manajemen administratif, tapi juga dalam bentuk strategi dan budaya kerja baru yang adaptif dan produktif pastinya. Mungkin untuk pertanyaan pertama Bapak, apa saja tantangan utama human resource dalam menerapkan model kerja hibrid, Pak? Oke, ya, saya coba mulasnya mendalam dan luas ya. Tantangan utama HR dalam menerapkan model kerja hibrid itu yang pertama adalah mengelola keterlibatan dan produktivitas. Jadi mengelola keterlibatan dan produktivitas. HR perlu memastikan bahwa karyawan tetap terlibat dan produktif meskipun bekerja dari jarak yang jauh. Yang kedua, mengatasi kesulitan komunikasi. Ini juga penting, HR perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa karyawan tetap terhubung dan terinformasi. Yang ketiga, mengelola budaya kerja. Ini juga penting nih. Pada saat kita hibrid, HR perlu memastikan bahwa budaya kerja perusahaan tetap kuat dan konsisten meskipun karyawan bekerja dari jarak yang jauh. Dan yang terakhir, saya lihat adalah mengatasi masalah keamanan dan privasi. Ini juga menjadi aspek teknologi ya. HR perlu memastikan bahwa data perusahaan dan karyawan tetap aman dan privasinya terjaga dan aman. Baik, lalu ketika sudah dalam kondisi tersebut, pastinya tadi kan adalah memunculkan budaya kerja ya Pak ya. Budaya kerja ini. Lalu yang pertanyaan kedua adalah bagaimana cara human resource menjaga keterlibatan atau engagement dalam produktivitas karyawan yang bekerja secara hibrid, Pak? Ya itu tadi, pertama pastinya mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, ya. Efektif maksudnya menggunakan teknologi dan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang sustainable, yang berkelanjutan. Kemudian mengadakan kegiatan yang mendorong pelibatan atau keterlibatan. Jadi kegiatan ini didesain untuk mengadakan kegiatan yang mendorong keterlibatan. HR mengadakan kegiatan yang mendorong interaksi antar karyawan seperti virtual, team building, ya. Team building itu bisa dilakukan dengan hibrid ya, dengan cara-cara seperti ini. Mengembangkan sistem pengukuran produktivitas. Nah ini juga harus konsisten dilakukan. HR mengembangkan sistem pengukuran produktivitas yang efektif untuk memantau kinerja karyawan. Ini juga penting ya. Terus yang terakhir mengadakan, bagi saya ini yang nggak mungkin terputus dari HR ya, mengadakan pelatihan dan pengembangan. HR mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka walaupun bekerja secara hibrid. Mungkin bisa dijelaskan mungkin dari pandangan Bapak tentang tadi pengembangan diri itu untuk pekerja yang seperti ini tuh bagaimana Pak, agar mungkin yang tidak terlalu panjang pengembangan dirinya? Pengembangan diri atau peran teknologi? Peran teknologi dalam mendukung fungsi HR ya. Kita harus bikin pastinya sistem manajemen sumber daya manusia namanya, HR system ya, HRM system ya. Itu dapat membantu karyawan mengelola data karyawan, memantau kinerja dan mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya manusia. HRM system atau HR system itu
mutlak ya, kita harus bikin sistem pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, teknologi komunikasi dan kolaborasi. Ini juga bisa ya teknologi untuk meningkatkan komunikasinya, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar karyawan, antar ya intra dan ekstra, entrepreneur dan intrapreneur dan entrepreneur. Dan itu penting. Kemudian terakhir, bukan terakhir, ada beberapa yang saya catat, yaitu ada sistem pengukuran produktivitas. Ini juga penting. Sistem pengukuran produktivitas memantau kinerja karyawan dan membahas strategi untuk meningkatkan produktivitas. Terus terakhir adalah saya pikir adanya platform pelatihan dan pengembangan. Ini juga tadi sudah disinggung ya, tentang platformnya. Nah ini maksud saya bahwa pengembangan SDM itu bisa menggunakan platform yang platform pelatihan pengembangan dapat mengadakan untuk karyawan yang berbasis bisa teknologi. Platform itu maksudnya ada teknologi, ada offline, ada online. Nah, jadi ada dua ya, kira-kira begitu. Dan HR dapat menjadi motor perubahan. Ini motor di perusahaan. Ya ini pengalaman ya. Itu memang sejak beberapa tahun ini udah mulai lah orang HR mimpin perusahaan. Kalau dulu kan nggak pernah. Gitu. Orang finance, orang marketing gitu ya. Sekarang orang sadari bahwa HR itu sangat penting. Gitu. Bahwa motor perubahan dan menjembatani kebutuhan dan visi perusahaan di era kerja yang fleksibel seperti sekarang. Sekarang era kerja kan fleksibel ya, hybrid ya. Dan itu HR itu menjadi penting karena mereka yang menjembatani itu semua, bridging all the difficulties, all the challenges gitu di perusahaan. Nah, jadilah orang HR yang kompeten, yang maju gitu ya, yang berkualitas untuk bisa terus mengembangkan sumber daya insani, sumber daya manusia yang tadi saya bilang negara kita masih perlu banyak nation capacity building, membangun kapasitas dengan HR, membangun kapasitas bangsa. Kapasitas bangsa maksudnya ada karakternya semua lah. Kapasitas sangat luas. Bagaimana manusia seutuhnya, manusia holistik. Dulu orang bilang manusia seutuhnya, mungkin saya lebih sebut sebagai manusia holistik. Itu memerlukan strategi, memerlukan pengembangan nation capacity building, dan itu yang menjadi manusia holistik. Dan manusia holistik itu bisa dimulai di negara kita yang bisa cairnya berbagai macam peradaban dan budaya di sini, dan juga pemahaman agama yang lebih holistik dan juga maju gitu. Kira-kira gitu. Baik, mungkin itu penjelasan yang disampaikan oleh narasumber kita mengenai pembahasan pada hari ini. Tadi sudah banyak banget yang beliau katakan bahwa kita juga harus bisa menjadi manusia yang holistik. Karena sebetulnya itu kita adalah manusia yang pastinya membutuhkan sebuah peran dalam diri masing-masing tentang banyak hal bisa menjadi pekerja yang sangat baik tentunya. Lalu tadi juga disinggung juga yaitu harus ada juga sistem kerja yang digabung dengan sistem teknologi. Sistem HR. Jadi ketika kita bekerja juga harus paham akan situasi tentang teknologi pada saat ini, perkembangannya seperti apa agar kita tidak ketinggalan, Pak ya. Baik, itu saja. Tambahan saya tentang yang managing perubahan tadi, karena ngomong perubahan. Iya, perubahan. Kita perlu adanya pastinya kapasitas digitalisasi, kapasitas untuk inklusif, menerima menginklusikan diri gitu ya, atau yang namanya adaptif lah ya, kemampuan untuk beradaptasi. Terus yang ada 3 hal, masih ingat yang tadi itu yang ada inklusi, ada digitalisasi, dan ada kreativitas. Kreativitas dan inovasi. Itu menjadi kunci untuk bisa mengembangkan kapasitas menerima dan mengelola perubahan. Change management namanya. Tuh ditambah lagi poinnya. Ada kreativitas, digitalisasi, inklusi, sama yang terakhir inklusi tadi ketiga. Ya, 3 itu ada 3 tuh ya. Mungkin itu saja penjelasan pada hari ini. Jika kalian ingin terus mendapatkan berita terupdate, jangan lupa saksikan
IDC Human Resource bersama saya Bilal Delia dengan Bapak Hari Saputra Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.